Jejak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sampai mana laju terjauh skuad Garuda? Timnas Indonesia tercatat 14 kali mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana hasil yang didapat oleh tim berjulukan skuad Garuda itu? Timnas Indonesia pertama kali berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Dalam kualifikasi dunia 1938, Timnas Indonesia satu grup dengan Timnas Jepang di babak kedua, grup 12. Akibat Jepang mundur, skuad Garuda lolos ke putaran final. Namun, laju Timnas Indonesia terhenti di babak pertama Piala Dunia 1938. Skuad Garuda dihajar Timnas Hongaria 6 gol tanpa balas. Partisipasi kedua Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terjadi pada 1958. Namun, skuad Garuda mundur di babak kedua. Padahal, di babak pertama, skuad Garuda mampu menjadi juara grup 1 di atas China dan Chinese Taipei. Timnas Indonesia memilih mengundurkan diri dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 akibat satu grup dengan Timnas Israel. Timnas Indonesia meminta kepada FIFA untuk menggelar partai kontra Israel di tempat netral. Sebab Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel. Namun, keinginan skuad Garuda ditolak FIFA. Pada kualifikasi Piala Dunia 1978 dan 1982, kiprah Timnas Indonesia terhenti di babak pertama. Pada tahun 1986, di babak kedua, dan pada tahun 1990 hingga 2006, di babak pertama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia dengan meyakinkan melaju ke babak ketiga. Memulai kualifikasi dari babak kedua, skuad Garuda mampu membekap Timnas Turkmenistan 5-4. Di babak ketiga, Timnas Indonesia bergabung di grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 bersama Timnas Iran, Timnas Qatar, dan Timnas Bahrain. Sialnya, skuad Garuda menjadi bulan-bulanan lawan. Timnas Indonesia selalu kalah dalam 3 pertandingan dengan kebobolan 26 kali, termasuk dibantai Bahrain 10 gol tanpa balas. Partisipasi terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia adalah pada 2022. Skuad Garuda babak belur di putaran kedua setelah berada di grup G bersama Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Vietnam, Timnas Malaysia, dan Timnas Thailand. Timnas Indonesia akan kembali berkancah di kualifikasi dunia 2026. Skuad Garuda harus memulai dari babak pertama dengan melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada 12 Oktober 2023. 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang. Bila menang atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia bakal lolos ke grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diisi oleh Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Berlaga mulai babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini keuntungan yang didapat Timnas Indonesia. Berikut sederet keuntungan yang akan didapat Timnas Indonesia usai hasil bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejak babak pertama dengan melawan Brunei Darussalam. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan memulai kampanyenya dalam menembus Piala Dunia 2026 dengan melewati babak pertama kualifikasi. Skuad Garuda harus melewati babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026
karena berada di luar 26 besar ranking FIFA untuk zona Asia. Karena berada di luar 26 besar ranking FIFA untuk zona Asia, Timnas Indonesia pun harus memenangi babak pertama sebelum melakoni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak pertama ini, tim besutan Sintayong itu dipastikan akan berhadapan dengan Brunei Darussalam dengan format dua leg yakni home away pada 12 Oktober dan 17 Oktober 2023. Jalan yang ditempuh Timnas Indonesia ini berbeda ketimbang rival-rivalnya di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan bahkan Filipina yang langsung masuk ke babak kedua kualifikasi. Meski harus melalui jalan yang lebih panjang ketimbang rival-rivalnya, jalan yang ditempuh Timnas Indonesia dengan bertarung di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bisa memberikan beberapa keuntungan. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan Timnas Indonesia tersebut? Berikut rangkumannya. Pertama, mendulang poin FIFA. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk mendulang poin dan mengatrol posisinya di ranking FIFA. Sebagai informasi, bobot poin yang akan diterima Timnas Indonesia jika menang atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan lebih besar ketimbang FIFA Matchday. Jika menang atas Brunei, maka Timnas Indonesia bisa mengantongi 8,9 poin yang otomatis bisa mengatrol posisinya di ranking FIFA yang saat ini berada di peringkat ke-150. Selain mendulang poin, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam bisa menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia dan Sintayong. Di atas kertas, Brunei bukanlah lawan sepadan bagi Timnas Indonesia dan diyakini skuad Garuda bisa menang atas negara tetangganya itu. Sehingga Sintayong bisa menjadikan laga kontra Brunei ini untuk memanaskan mesin skuadnya agar siap bertarung di babak kedua atau fase grup kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Yang ketiga, ajang uji coba untuk pemain hasil seleksi dan taktik. Selain untuk memanaskan mesin skuadnya, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam bisa menjadi ajang uji coba bagi Sintayong untuk menilai pemain hasil seleksi dan menerapkan taktiknya. Adu tangguh dengan Josko Gvardiol, Elkan Baggett bawa Ipswich Town kalahkan RB Leipzig dan juara Innsbruck Cup. Pengalaman berharga kembali didapatkan Elkan Baggett. Bek Timnas Indonesia itu membawa Ipswich Town mengalahkan RB Leipzig dan menjuarai Innsbruck Cup. Ipswich Town menghadapi dua klub Jerman, RB Leipzig dan Werder Bremen dalam turnamen segitiga berforma 2x30 menit bertitel Innsbruck Cup di Innsbruck, Austria pada Jumat 28 Juli 2023. Elkan Baggett beraksi sebagai starter dan tidak tergantikan ketika Ipswich Town membungkam peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, RB Leipzig 1-0. Gol tunggal Ipswich Town yang menentukan kemenangan atas RB Leipzig dicetak oleh George Hirt pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang dari Leif Davis. Elkan Baggett tampil prima selama 60 menit. Palang pintu berusia 20 tahun itu mampu bikin frustasi lini serang RB Leipzig yang diisi Yusuf Poulsen, Benjamin Sesko, Emil Forsberg hingga Fabio Carvalho. Baggett juga berkesempatan untuk beradu tangguh sekaligus mencuri ilmu dari Josko Gvardiol, bek RB Leipzig
yang juga tampil sejak menit awal dan dikabarkan tengah dalam didikan Manchester City. Dalam partai kedua Innsbruck Cup, RB Leipzig dan Werder Bremen mesti berbagi poin. Kedua tim harus puas bermain imbang 0-0. Pada laga ketiga Innsbruck Cup, Ipswich Town mampu mengimbangi Werder Bremen 1-1. Namun, Bagot tidak bertanding karena armada Kieran McKenna itu melakukan rotasi. Kemenangan atas RB Leipzig dan hasil seri kontra Werder Bremen membuat Ipswich Town mendulang 4 poin. Elkan Bagot dan kawan-kawan berhak untuk menjuarai Innsbruck Cup. Ipswich Town adalah klub promosi di EFL. Tim berjulukan The Tractor Boys itu akan memulai kampanyenya di kasta kedua Liga Inggris dengan melawan Sunderland pada 6 Agustus 2023.